Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kartson Johnson dengan NIM D04 1221067 dari Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Maksud dari pembuatan video ini adalah tidak lain untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai penilaian ulangan tengah semester yang diberikan oleh Ibu Rafika Sarjana Sastra, Magister Humaniora, selaku dosen Bahasa Indonesia kami. Kita langsung saja lanjut ke dalam pembahasan materi mengenai karya ilmiah, karya non-ilmiah, dan karya ilmiah populer. Adapun rumusan masalah pada pembahasan materi kali ini, yang pertama yaitu pengertian dari karya ilmiah, karya non-ilmiah, dan karya ilmiah populer. Yang kedua, ciri-ciri dari karya ilmiah, karya non-ilmiah, dan karya ilmiah populer. Yang ketiga, jenis-jenis dari karya ilmiah, karya non-ilmiah, dan karya ilmiah populer. Yang keempat, manfaat dari karya ilmiah, karya non-ilmiah, dan karya ilmiah populer. Yang kelima, penulisan karya ilmiah, karya non-ilmiah, dan karya ilmiah populer. Kita langsung lanjut ke rumusan masalah yang pertama. Pengertian dari karya ilmiah, karya non-ilmiah, dan karya ilmiah populer. Pengertian dari karya ilmiah adalah laporan yang tertulis mengenai hasil dari suatu kegiatan penelitian, sehingga penulisan karya ilmiah harus sesuai dengan keilmuan dan didasari hasil observasi atau pengamatan, peninjauan, dan penelitian pada bidang tertentu, kemudian disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan tertentu, serta isinya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pengertian dari karya non-ilmiah yaitu adalah serangkaian karangan yang menyajikan fakta pribadi terkait pengalaman dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam penulisannya memiliki sifat yang subjektif dan tidak didukung oleh fakta-fakta umum, serta biasanya disajikan dengan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan atau bisa dikatakan menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal. Pengertian dari karya ilmiah populer adalah suatu karya ilmiah yang disajikan ke hadapan massa secara populer pada berbagai macam media massa atau cetak, seperti majalah, koran, dan tabloid. Oleh karenanya, karya ilmiah populer ini kemudian memiliki karakter yang khas agar isinya dapat diserap dengan mudah oleh orang banyak dan menarik untuk dibaca. Maka dalam pembuatannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya kita melangkah ke rumusan masalah yang kedua, yaitu ciri-ciri dari karya ilmiah, karya non-ilmiah, dan karya ilmiah populer. Ciri-ciri dari karya ilmiah antara lain yang pertama, objektif, diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, atau berdasarkan fakta dan data yang ada, tidak dimanipulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang ketiga, sistematis. Yang keempat, logis.
Yang kelima, berisi keterangan yang jelas. Yang keenam, tidak argumentatif atau tidak berdasarkan pendapat pribadi. Yang ketujuh, tidak persuasif atau tidak bersifat memengaruhi atau mengajak. Yang kedelapan, lengkap. Yang kesembilan, lugas atau pembicaraan langsung kepada hal pokok. Yang kesepuluh, penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. Ciri-ciri karya non-ilmiah. Yang pertama, emotif. Kemewahan dan perasaan lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan, dan minim informasi. Yang kedua, bersifat persuasif. Yang ketiga, deskriptif, pendapat pribadi, sebagai imajinatif dan subjektif. Yang keempat, penyajian disertai dengan fakta. Yang kelima, gaya bahasa yang konotatif dan populer. Yang keenam, tidak memuat hipotesis atau dugaan sementara. Berikut ciri karya ilmiah populer. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta. Yang kedua, gaya bahasa formal dan populer. Yang ketiga, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang keempat, mementingkan diri penulis. Yang kelima, melebih-lebihkan sesuatu. Yang keenam, bersifat persuasif. Dan yang ketujuh, usulan-usulan bersifat argumentatif. Selanjutnya kita melangkah ke rumusan masalah yang ketiga, yaitu jenis-jenis dari karya ilmiah, karya non-ilmiah, dan karya ilmiah populer. Jenis-jenis dari karya ilmiah yang pertama, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung atau observasi lapangan atau percobaan di laboratorium. Jadi jika sebuah karya tulis itu tidak berdasarkan fakta yang ada, maka tidak bisa disebut dengan skripsi. Yang kedua, tesis. Mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Yang ketiga, makalah. Mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid, atau bisa dibilang data dan fakta yang benar. Dengan analisis yang terinci, penulisnya berhak menyandang gelar doktor atau S3. Berikut jenis-jenis karya non-ilmiah. Yang pertama ada dongeng, bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan atau fiksi, berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral yang mendidik dan juga untuk menghibur. Yang kedua ada roman, sejenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Yang ketiga, cerpen atau cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian ada jenis-jenis karya ilmiah populer. Yang pertama, resensi buku. Pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut. Menarik tidaknya
tema dan isi buku, kritikan, dan memberi dorongan kepada khalayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca. Yang kedua, artikel. Artikel yaitu berupa karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu dan dibuat untuk dipublikasikan melalui media seperti koran, buletin, dan majalah. Yang ketiga, editorial. Merupakan opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Rumusan masalah yang berikutnya yaitu manfaat dari karya ilmiah, karya non-ilmiah, dan karya ilmiah populer. Manfaat dari karya ilmiah, yang pertama sarana pengembangan pemikiran, yang kedua sarana untuk menyimpan, mengorganisasi, dan mensistesiskan gagasan, yang ketiga sarana untuk membantu menemukan kesenjangan dalam logika atau pemahaman, yang keempat sarana untuk membantu menemukan kesenjangan dalam logika atau pemahaman, dan yang kelima sarana untuk berkomunikasi. Kemudian karya non-ilmiah. Manfaatnya itu mahasiswa mampu menjadi dan mampu mengungkapkan ide atau gagasannya dalam bentuk karya non-ilmiah. Yang kedua, mengasah kemampuan mahasiswa dalam menulis sehingga kaidah-kaidah dalam menulis dapat diterapkan dengan baik. Yang ketiga, menjauhkan diri dari pikiran negatif. Yang keempat, meningkatkan imajinasi dan kreativitas. Yang kelima, mampu mengikuti lomba penulisan. Selanjutnya, manfaat karya ilmiah populer. Yang pertama, mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, memberikan kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Yang ketiga, mengakrabkan mahasiswa dengan kegiatan perpustakaan seperti menggunakan katalog dalam mencari buku yang diperlukan. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Lalu yang kelima, memberikan kepuasan intelektual, yaitu satu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan satu khasanah pengetahuan. Rumusan masalah yang berikutnya yaitu penulisan dari karya ilmiah, karya non-ilmiah, dan karya ilmiah populer. Penulisan dari karya ilmiah yang pertama judul, yang kedua pernyataan mengenai maksud penulisan karya ilmiah, yang ketiga nama dan kedudukan tim pembimbing jika diperlukan, yang keempat pernyataan tentang keaslian karya ilmiah jika diperlukan, yang kelima kata pengantar, tidak lebih dari 1 halaman, yang keenam daftar isi, yang ketujuh daftar tabel jika ada, yang kedelapan daftar gambar jika ada, yang kesembilan daftar lampiran jika ada, yang ke-10 bab 1 pendahuluan, yang ke-11 bab 2 kajian pustaka atau kerangka teoritis, yang ke-12 bab 3 metode penelitian, yang ke-14 bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yang ke-15 bab 5 kesimpulan dan rekomendasi atau saran, yang ke-16 daftar pustaka, yang ke-17 lampiran-lampiran, 18 riwayat hidup. Karya non-ilmiah. Yang pertama, pahami masalah yang akan ditulis. Yang kedua, membuat kerangka atau ragangan atau outline. Yang ketiga, menemukan latar belakang penulisan. Yang keempat, mencari literatur. Yang kelima, mengolah susunan kata. Yang keenam, menarik kesimpulan. 7, melakukan editing. Selanjutnya, karya ilmiah populer. Yang pertama, mulai karangan dengan pendahuluan yang kreatif. Yang kedua, ditulis dengan panjang kalimat dan panjang paragraf yang sesuai pembaca dari berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, hindari penggunaan terlalu banyak istilah-istilah teknis
Yang keempat, gunakan bahasa yang kolokial atau informal. Yang kelima, tingkatkan dimensi atau human interest. Yang keenam, gunakan analogi metafora untuk melakukan penjelasan tentang sesuatu proses yang kompleks. Yang ketujuh, tiap paragraf harus terstruktur dengan cara yang sama. Yang kedelapan, sistematika penulisan dapat berbagai macam bergantung pada sifat materi yang dipaparkan. Yang kesembilan, tutup artikel dengan sebuah rangkuman yang menjadi simpulan dari semua paparan. Sekian dari penjelasan materi saya mengenai karya ilmiah, karya non-ilmiah, dan karya ilmiah populer. Terima kasih.